saya Wendy Perdana Putra. Saya berkecimpung di bidang agribisnis dan kebetulan di bidang budidaya ikan, khususnya di ikan lele Sangkuriang. Selanjutnya nih ada dari Bu Ayu juga, Bu Hermanu. Tadi udah terjawab punya Bu Ayu ya. Untuk Pak boleh tahu gak kisaran berapa sih modal investasi awal misal dengan 2 kolam? Tadi sudah dijawab tadi ya. Yang jelas ya, sekitar 5 juta ya. Ya. 5 juta untuk 2 kolam. Nah, kita lanjut nih karena banyak pertanyaan. Masih ada pertanyaan. Nih, selanjutnya saya Hasan dari Bogor. Wah, ini tinggi nih. Maaf baru join. Keren ya Mas Wendy, inspiratif. Saya dengar juga ada cerita suksesnya ya dari sebelumnya. Nih, jadi malu nih. Sebagai alumni IPB gitu. Berubah terjun saya ke bisnis pertanian dalam arti luas. Masnya alumni dari Sakti, sampai rela begadang malam-malam sampai pagi. Sampai lihat gitu, untuk bikin artikel sebelum masuk bisnis ini. Waduh. Salam hormat saya. Ceritanya gimana Mas? Dan akhirnya jualan terpa dan memutuskan untuk cerita gimana Mas dari awal akhirnya akhirnya jualan terpa dan memutuskan untuk masuk ke budidaya. Oh ya, di Bogornya di mana Mas? Semoga bisa main silaturahim. Jadi ini lebih ke cerita mungkin ya perjuangannya saya masuk budidaya, di jualan terpa ke budidaya. Monggo silakan. Jadi ya istilahnya kalau bisa dibilang kan dulu memang saya posisinya juga masih karyawan juga Pak. Jadi karyawan memang juga sambil bisnis sambil kerja juga. Tapi di sisi lain saya harus memutuskan lah istilahnya, kita nggak boleh maruk lah istilahnya, pilih dua-duanya gitu, pengen usaha jalan, kerja juga jalan. Itu menurut saya nggak ada namanya istilahnya namanya usaha sambil kerja, menurut saya nggak ada gitu. Istilahnya kalau misalnya kamu usaha sambil kerja, bisa dibilang usaha kamu belum bisa mengcover kebutuhan kamu gitu dalam 1 bulan. Kalau misalnya usaha iya, kerja juga gitu kan. Ya, dan di sisi lain juga nggak akan fokus gitu loh istilahnya. Usahanya kayak gimana? Ya saya yang saya alami, istilahnya pada saat melakukan usaha sambil kerja, ya dua-duanya malah berantakan gitu. Istilahnya usahanya gitu-gitu aja, di pekerjaannya juga jadinya gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada yang fokus gitu loh. Nah makanya saya ya udah mana yang harus korbanin nih, istilahnya usaha yang istilahnya sudah jalan, ya masa harus ditinggalkan gitu aja gitu kan. Ya udahlah, pada saat itu udahlah, mumpung masih belum punya tanggungan ya, pada saat itu belum nikah juga, jadi ya udahlah daripada kita banyak pertimbangan, ya udahlah bismillah kita putuskan untuk ngembangin usaha. Nah di sisi lain juga karena mungkin itu tadi saya cerita mungkin ya saya memang fokus untuk budidaya, tetapi untuk pemasarannya via digital Pak, karena kan ini semuanya serba online. Jadi memang saya pengen coba punya strategi baru, gimana sih bisa nggak sih budidaya ini dipasarkan melalui digital. Karena pada saat saya mulai budidaya bingung. Karena jujur saya kan basicnya Trisakti ekonomi ya, selain terjun di budidaya, jadi istilahnya nggak nyambung gitu. Pada saat sudah panen, pertama yang bingung pemasaran kemana ya, ke pasar juga jarang, belum tahu masuknya gimana. Dari situ saya coba mulai pasarkan melalui digital. Pada saat itu masih di forum Kaskus lah. Forum Kaskus saya coba jualan di situ, kok responnya ada. Nah setelah itu saya coba buat di fanpage di Facebook. Sebenarnya fanpage Facebook tuh saya nggak jualan, saya cuma mencerita kegiatan harian saya. Misalnya hari ini saya sedang ngasih makan, besok saya sedang sortir, besok sedang panen, besok sedang ada ada tamu berkunjung. Saya hanya bercerita. Ternyata dari saya sering share seperti itu, kok ada yang baca dan ada yang ternyata apa yang saya tulis kok ada yang baca dan bikin dia, Mas sharing lagi dong, misalnya bermanfaat banget nih. Ternyata banyak. Setelah itu baru dari fanpage saya coba buat website, misalnya website tentang tips dan trik bagaimana budidaya lele gitu. Jadi istilahnya semua artikel tentang budidaya lele. Saya itu sebenarnya hanya bercerita tentang
kegiatan saya dan karyawan saya di setiap harinya ngapain aja sih, cuma sharing misalnya, karena kan di Lele tidak ada yang jago karena tiap masing-masing daerah punya caranya masing-masing. Nah, saya cuma bercerita melalui versi saya. Nah, karena saya sering bercerita di website, yang datang ke saya itu kebanyakan pemula, Pak. Pemula yang ingin belajar. Kadang-kadang pemula kan pengennya semuanya, Pak. Iya betul. Pak, saya udah punya bibit lele, terus beli kolamnya di mana, Pak? Pak, beli pakannya di mana? Beli peralatannya di mana? Nah, insting pedagang kadang-kadang muncul, Pak. Wah, ini bisa ini kalau misalnya kayak gini. Bisa. Nah, itu saya coba. Ya udahlah, cobalah. Pertama jualan bibit, kedua jualan terpal, kolam terpalnya, terus vitaminnya. Jadi kalau sekarang bisa dibilang one stop shopping lah, Pak. Artinya semua kebutuhan lele kita coba bisa penuhi. Jadi mau apa aja ada. Kalau misalnya mau pelatihan kita juga ada, mau pelatihan dari pembenihan atau pembesaran kita juga ada. Kalau misalnya mau sharing-sharing tentang resto, kita juga belum sih, tapi kita coba rancang untuk membuka paket kemitraannya. Kalau misalnya memang mau buka resto lele ya nanti bisa gitu. Jadi kita coba ya bisa dibilang one stop shopping lah, kebutuhan tentang lele kita coba penuhin semuanya. Jadi seperti itu sih, Pak. Mantap. Jadi kalau mau investasi paling nanti di restonya ya, Mas Yondi? Ya bisa mungkin di restonya. Betul. Kalau pembibitannya masih risknya masih dihitung dengan cermat lah, susah diukur ya. Iya. Nah, mungkin ini lanjutannya nih dari Bang Ahsan tadi, Mas. Tanyain dong sekarang bikin berapa artikel sehari katanya. Kalau dulu memang bisa 15 sampai 20 artikel per hari. Karena dulu ini pengen ngejar cepet resign. Pengen cepet resign gimana caranya kok supaya biar cepat hasilnya. Tapi kalau sekarang hanya untuk sebagai ini ya paling di 2 sampai 3 artikel per hari. Untuk sekarang. Tapi per hari ya ada produktif loh. Iya per hari. Nah. Aduh. Ini Mas Andi tak terasa nih udah 20 menit kita berlalu dari target. Iya. Udah sepertiganya nih. Terima kasih atas ilmunya yang sangat useful ya. Mungkin buat pemula tadi sangat jelas sekali. Mungkin ada apa ya? Resume atau mungkin apa tuh hal-hal penting yang ingin diingatkan kembali oleh Mas Wendy kepada teman-teman TDA maupun teman-teman simpatisan maupun masyarakat nih yang ikut, karena ini terbuka juga untuk umum. Ya silakan Mas Wendy kalau ada yang ingin ditekankan lah apa nih. Jadi ya mungkin masukan dari saya buat teman-teman yang mau memang berwirausaha ya khususnya, apalagi untuk di wirausaha agribisnis, dan bisa kita ketahui agribisnis itu memang market yang masih cukup mungkin bisa dibilang belum terlalu banyak diminati ya agribisnis. Jadi orang bisnisnya ya fashion, kalau nggak buka kopi, buka toko kopi atau segala macam. Istilahnya ini masih jadi peluang yang bagus selain buat teman-teman yang mau masuk ke bidang agribisnis khususnya budidaya lele. Nah budidaya lele juga kalau misalnya ingin coba dengan yang simpel dulu, dari 2 kolam dulu, pelajarin dulu step by stepnya. Dan kita sekarang sudah era digital, kita harus kombinasikan dengan cara yang digital juga gitu, dengan cara mempublikasikan farm kita, selainnya tempat peternakan kita, membuat branding supaya farm kita juga dikenal banyak orang gitu kan. Karena dengan akses digital semuanya juga pasti akan lebih mudah. Itu yang saya alami dengan saya sering berbagi di website, sering berbagi di YouTube. Ternyata dilihat dari negara luar, dan negara luar bela-belain datang ke Indonesia hanya untuk kolam saya, hanya untuk belajar. Artinya luar biasa istilahnya dengan era apalagi dengan kondisi seperti ini memaksa kita untuk shifting ke digital ya. Untuk shifting ke digital semuanya, artinya semua transaksi bisnis seperti kita juga ketemu sekarang ini juga melalui digital, artinya manfaatkan banget. Dan
Ya kalau yang mau baru mulai usaha ya jangan patah semangat, terus belajar, jangan lupa bersyukur, berdoa dan bersedekah. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Andi nih. Ini ada nih the last kali ini pertanyaan nih terakhir dari Bu Ayu Hermanu nih, Bu kita juga nih. Nih, mana lagi katanya. Risiko lossnya berapa persen sih kalau Mas Andi selama 8 tahun itu ya kira-kira mempromosikan itu? Kalau untuk dari segi sebenarnya sih standar mortality ya, kita berbicara antara kematian ya. Kematian lele itu standarnya di 10 sampai 20%. Kalau dari di budidaya ya, dari satu siklus budidaya 10 sampai 20% itu nilai toleransi kematian. Kalau misalnya sudah di atas 20%, berarti itu sudah tahap rugi lah ya hasilnya. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Mas Wandi, waktunya nih ilmunya